Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita tahu bahwa berangkat dari hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, di mana ini menunjukkan bahwa sebanyak 26,1% anak usia sekolah tidak sarapan, di mana Badan Pangan Nasional atau NFA menggiatkan gerakan edukasi dan pangan untuk siswa ataupun juga Jenius. Dan juga Jenius ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan dalam mewujudkan visi besar generasi emas 2045. Karena untuk penyiapan sumber daya manusia ataupun SDM yang berkualitas tentu melalui asupan gizi yang seimbang. Dan sesuai dengan hari ini, Hari Gizi Nasional yang ke-64, kita akan membahas tema yaitu gizi berkualitas untuk generasi emas. Dan sudah hadir dua narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yaitu Bapak Muhammad Basri SP. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini sudah datang ke studio kita untuk berdialog. Dan di samping Pak Basri, pemirsa, ada Ibu Anissa Putri Junita, SKM MPH, di mana beliau selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu atas waktunya pada sore hari Sama-sama. ini. Dan sore hari ini Pak, Bu, kita membahas terkait dengan bagaimana gizi berkualitas untuk generasi emas. Kebetulan pada hari ini merupakan Hari Gizi Nasional yang ke-64. Jadi perlu dibahas juga. Apalagi juga sekarang maraknya terkait pencegahan stunting dan lain sebagainya. Mungkin saya pertama ke Bu Anis terlebih dahulu nih Bu Anis. Ini bagaimana kalau Ibu selaku ahli gizi melihat kondisi gizi anak pada saat ini terkhusus kita di Kepulauan Riau nih Bu? Baik, terima kasih Mbak Asa. Mungkin pertama-tama saya menyapa dulu kepada pemirsa TVRI dimanapun berada. Sehat selalu mudah-mudahan ya, walaupun cuaca sekarang lagi hujan ya. Iya, betul. Kita lagi musim hujan. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak Asa, gimana untuk masalah gizi ya. Tentunya kita di Kepri ini tidak terlalu ini ya, kalau untuk gizi stunting ya, di angka nasionalnya masih 21%, di kita 15,7%. Artinya ya masih di bawah nasional. Tetapi target pemerintah untuk tahun 2024 ini ada 14%. Jadi artinya memang masih banyak anak-anak yang mengalami stunting. Oke. Ya, jadi kalau untuk masalah gizi, kalau bicara masalah gizi kita memang tidak terlepas dari yang namanya ada gizi buruk ya. Betul. Kemudian gizi kurang, ada yang namanya obesitas ya. Jadi kalau misalnya kegemukan juga masalah gizi. Betul. Kurus juga masalah gizi. Jadi yang sedang-sedang yang normal itu ya. Jadi kalau orang bicara gizi, nah terkait dengan gizi juga itu stunting ya. Jadi mempengaruhi pertumbuhan. Jadi kependek karena malnutrisi dari awal. Iya, jadi berarti terkait kalau masalah gizi ini banyak juga masalahnya kalau dibahas ya Bu ya? Ya, banyak sekali. Banyak sekali rentetan masalahnya. Ya, dan kita Kepri juga masih bergulat dengan masalah-masalah tadi ya. Iya betul, masalah stunting ya Bu Iya. ya. Oke baik, kalau kita berbicara masalah gizi juga nih Pak, tentu ini kan berkaitan dengan pangan. Ini kalau melihat kondisi pangan ataupun keamanan pangan kita bagaimana nih Pak Basri? Oh, tapi sebelum itu saya mau ini dulu. Tak enak saya Bu Anis bilang saya ini OB. Jadi saya itu termasuk yang stunting juga kayaknya dia. Baik pemirsa di seluruh Indonesia nih yang dapat menikmati siaran TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang tentang gizi ini Bu Asa agak-agak unik memang. Iya. Ya kan? Memang di Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan Hewan dan Pertanian Provinsi Kepri, kalau cerita stunting ini itu kami dari dinas itu keroyokan. Artinya ada beberapa kegiatan dari Badan Pangan Nasional seperti pengembangan desa B2SA yang tahun kemarin kita laksanakan di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Karimun dan di Kabupaten Bintan. Pemberian makan kepada
anak-anak di desa Oke. yang terdampak stunting. Syarat-syarat untuk ini kan stunting dan gizi buruk sebanyak 36 kali. Kemudian menunya itu diatur oleh PKK desa melalui puskesmas ahli gizinya, dan kegiatan itu sebelum dan sesudahnya diukur. Oke. Sehingga terjadi perubahan, Bu Anis. Oke, untuk melihat hasilnya Iya, ya, Pak, ya? hasilnya yang kita kasih 36 kali itu. Untuk ke depan tahun ini juga ada 3 kabupaten yang kita letakkan di Natuna, kemudian di Lingga, dan di Tanjung Pinang. Oke, untuk tahun ini ya, Pak, ya? Tahun ini, yang pengelolaan melalui PKK desa. Baik. Jadi kami hanya sebagai mungkin memberikan edukasi Iya, tentang B2SA yang beragam, bergizi seimbang dan aman itu. Oke. Nah, itu mungkin sementara. Oke, itu sasarannya kemana aja, Pak? Yang pemberiannya ke siapa aja maksudnya? Kalau cita gizi ini tadi itu kan terutama yang kita keroyok itu ya yang stunting. Oh, stunting. Tapi yang ininya bukan anak saja. Baik. Artinya termasuk bumil. Oke. Ibu Jadi hamil, ada kategorinya, Pak, ya? Kalau stunting ini kan kalau di iklan-iklan Ibu Dewi, Ibu Gubernur kita, Ketua TPPKK Provinsi itu, malahan nak nikah pun harus dia dulu dikasih pencerahan, biar nikahnya jangan awal gitu. Betul-betul. Nah itu. Oke, jadi ada kategori sasarannya, Pak, ya. Ada. Untuk tahun ini insya Allah juga akan diberikan seperti yang dilakukan sebelumnya, Ya. Pak, ya. Untuk berupaya untuk mengurangi angka stunting, terutama di Kepulauan Riau sendiri ya, Pak, ya. Kemudian ada lagi yang dari Bappenas itu pemberian makan kepada anak sekolah Oke. sebanyak lumayan itu sekitar 150 juta kita buat. Kalau dulu kita ada juga di Tanjung Pinang itu 4 sekolah pelaksanaan pemberian makan itu sarapan pagi. Sarapan pagi, Tapi ya. sarapan paginya tanggung lah antara sarapan dengan makan siang karena Oh, iya. jam-jam 9. Jam-jam 9, betul. Terutama untuk apanya protein itu ya ada telur. Betul. Dengan pola ini asupan gizi B2SA Betul. yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah itu. Iya, jadi ada sasarannya juga ya. Dan Ya. rencana juga akan diadakan ya, Pak, ya, untuk di sekolah-sekolah pada tahun ini. Tahun ini ada. Itu lumayan ingat, tapi mungkin apakah kami bisa mengembangkan ini di seluruh Kepri? Karena ini mungkin di bantuan transportnya terbatas. Kalau dulu memang untuk Tanjung Pinang. Betul. Tapi ini nampaknya bisa satu kali itu bisa ya kalau 500 mungkin mungkin Batam mungkin bisa kita laksanakan. Jadi dilihat dulu ya, Pak, ya, Polanya kondisinya. sama, polanya sama. Artinya gizi buruk dan stunting. Jadi sekolah-sekolah itu nanti yang akan kita berikan. Oke, baik. Nah, baik, Bu Anis, ini kan berbicara yang sudah disampaikan dengan Pak Bisri tadi, bahwa ini kan ada sasaran-sasarannya. Nah, seperti yang Ibu Anis sampaikan dari awal tadi, ini kan banyak kategorinya kalau kita berbicara terkait gizi nih, Bu. Nah, nih, kalau berbicara terkait gizi, apa yang menjadi masalah gizi nih? Khususnya di Kepulauan Riau nih, Bu. Kan banyak nih rentetannya dan juga kategorinya yang sudah Bu Anis sebutkan tadi. Nah, kondisinya di Kepulauan Riau bagaimana nih, Bu Anis? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau di Kepri sendiri yang seperti saya sampaikan, anak-anak kita ini terutama balita ya. Iya. Kalau misalnya stunting ini 2 tahun ya, 2 tahun itulah masa perbaikannya. Oke. Jadi kalau misalnya si anak sudah mengalami kekurangan nutrisi, asupan gizi mulai dari lahir, mulai dari ibunya hamil, makanya tadi Pak Basri ada menyebutkan kegiatan kami bukan menyasar pada anak-anak, tetapi juga pada ibu hamil, betul. Karena awalnya memang dari ibu hamil. Karena secara nasional menyumbang 7% itu sudah lahir dengan stunting, bayangkan. Oh, berarti jadi anak-anak bisa sudah dari kandungan ya, Bu? Iya. Jadi stunting itu sekali lagi saya katakan tidak terjadi secara mendadak. Oke. Tidak ada yang tiba-tiba anak saya stunting gitu. Oke. Itu karena sudah terlalu lama ya, kronis. Jadi tidak mendapatkan asuhan nutrisi yang baik ya. Mulai dari kehamilan ya, mulai dari janin. Oke. Jadi anak itu lahir sudah panjang badannya kurang dari 48 cm. Tapi anak itu kehamilannya 9 bulan ya. Nah, itu sudah masuk kategori stunting dari lahir. Tetapi jangan berkecil hati, jangan berputus asa ya, bahwa memang selama 2 tahun diberikan waktu untuk mengejar. Mengejar itulah kita berikan nutrisi yang baik. Terutama kalau untuk ibu hamil ya, melahirkan ASI eksklusif. Oke, Nah, ASI terbaik eksklusif ya, Bu, nih, ya. ya saya juga menyampaikan juga kepada pesan kepada masyarakat ya, dimanapun berada,
tolonglah disusuilah anak itu. ASI eksklusif itu juga mempunyai peranan yang besar dalam pencegahan stunting. Oke. Kemudian nanti dilanjutkan dengan makan 6 bulan di awal, ya, dengan PMBA. Iya. Selanjutnya dengan menu-menu ya, isi piringku 4 bintang gitu ya, Betul. seperti Bapak B2SA tadi kan lebih beraneka ragam ya Pak ya. Aneka ragam. Jadi kalau di kita kenal dengan 4 bintang, ada karbohidratnya di Betul. situ, ada protein hewaninya di situ, kemudian ada protein nabati, kemudian ada sayur dan buah seperti itu. Jadi kalau masalah-masalah ya tadi stunting, kemudian wasting tadi ya, sudahlah dia pendek, dia kurus, ya kan, kurang gizi, underweight ya, kekurangan gizi, kemudian tadi overweight juga seperti itu. Jadi memang kondisi-kondisi ini sangat mengganggu. Jadi jangan dikira, oh anaknya gemuk, sehat, gitu kan artinya. Betul. Kan kita ada Tentu juga ini ya, nih, Bu, ya? ada dikategorikan. Ada kategorinya ya, Bu, ya, normalnya ya, gitu. benar. Jadi kalau anak yang over, ya obes, itu akan mengalami gangguan jantung nantinya. Betul. Kemudian aktivitas fisiknya akan melambat, ya kan. Kemudian juga metabolisme tubuhnya. Nah ini juga jangan-jangan anak ini mungkin ada DM dari ibunya gitu kan, kencing manis. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang menyertai ya. Betul. Jadi memang efeknya juga banyak sekali ya Bu ya. Jadi memang ini kondisinya bukan hanya ketika anak itu lahir, tapi bisa jadi itu terjadi ketika sudah berada dalam janin. Iya. Artinya berarti ibunya juga harus memiliki asupan yang seimbang tadi ya. Betul. Seperti itu. Nah ini kalau untuk berbicara masalah asupan gizi nih Bu Anis, ini asupan gizi seimbang yang dimaksud ini seperti apa harusnya? Mungkin bisa kita lihat dari kondisi ibu yang sedang hamil harusnya mengkonsumsi seperti apa. Iya. Nah, ketika sudah mungkin anak itu sudah menginjak usia 6 bulan, sudah masuk pada MPASI, itu seperti apa menunya? Ini bagaimana nih Bu Anis? Ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang begitu kita hamil, makanya tadi kata Pak Basri, ada program Catin ya, begitu mau menikah itu, mau menikah kan tentunya 80% usia tahun pertama itu yang menikah di 1 tahun pertama itu akan melahirkan, akan mempunyai anak di 1 tahun pertama. Iya. Nah inilah sasaran-sasaran yang perlu kita upayakan ya, kita lakukan intervensi di sini. Jadi kalau misalnya dari awal si ibu makan yang baik, nutrisinya oke, sehat, usianya juga oke. Kadang-kadang anak remaja yang menikah, makanya kenapa usia remaja tuh nggak boleh nikah, nggak boleh hamil gitu ya. Iya, rentan ya Bu ya. Rentan karena sama-sama Ilmunya sedang belum sampai juga. jadi nutrisi rebutan nutrisi. Betul. Jadi mereka ini masa perkembangan pertumbuhan. Iya. Kemudian hamil, apa jadinya tuh? Jadi rebutan nutrisi, jadi outputnya juga nggak bagus ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi protein hewani ya, yang kita sedang galakkan ini bersama-sama, karena apa? Protein hewani ini adalah esensial zat makro, ya nutrisi zat gizi makro yang memang sustainable ya, yang diserap oleh tubuh langsung. Kemudian juga yang bisa mengaktifkan enzim-enzim tubuh, termasuk untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi hormon-hormon itu semua dengan masuknya protein hewani ya dibanding nabati ya, tetapi tidak mengenyampingkan yang lain. Betul. Nah dalam hal ini protein hewani yang mudah diperoleh di masyarakat adalah telur ya Pak Basri ya. Makanya tidak paling mudah, tidak gampang basi gitu ya. Kalau Dan disukai anak-anak. Semua umur sepertinya Pak. Masaknya juga tidak ribet ya Pak ya. Saya pikir yang disuka semua umur tuh Indomie, kayak telur ya. Minsan. Nah, jadi itu protein-protein itu diperlukan. Jadi masing-masing membangun. Jadi seperti kita membuat puzzle. Iya. Jadi kalau misalnya ada zat yang atau 1 puzzle, 2 puzzle yang tidak ada di situ, maka tidak terbentuklah suatu bangunan yang kokoh. Nah, artinya itulah nutrisi itu mensupport masing-masing bagiannya dengan misalnya protein tugasnya ini, ya kan? Betul. Didapetin dari mana? Dari makan makanan, dari sayur-sayur dan buah, dari susu, ya kan? Dari karbohidrat juga penting. Tadi beras ya, bukan hanya beras tapi bisa kentang, bisa ubi, jagung, jangkung, keladi ya Pak ya. Banyak sekali. Karena kandungannya berbeda-beda. Gitu. Betul. Jadi intinya kalau makan itu bukan hanya kenyang ya Pak ya. Kenyang tidak harus nasi. Kenyang tidak harus nasi, jadi juga harus diperhatikan ya seperti yang kata Ibu tadi, mungkin proteinnya, dari protein hewani, nabatinya juga harus diperhatikan ya. Karena memang kan tubuh kita memerlukan itu ya Bu ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih masa pertumbuhannya seperti itu. Jadi jangan dilewatkan. Oke, baik. Pak Basri, ini terkait dengan bagaimana upaya intervensi dari pemerintah nih Pak
provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan. Untuk saat ini bagaimana nih Pak kondisinya? Biasanya melalui beberapa kegiatan. Ya. Ada promosi tentang B2SA. Oke. Nah, sudah itu ada lagi pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayur. Oke. Karena gini, melalui pola pangan harapan kita Kepri ini kurang makan sayur dan buah. Betul. Ya mungkin dengan kondisi kita lah ya. Iya, betul. Artinya Kita juga, di pulau-pulau, kemudian daerah macam Dendon, Iya, iya. kemudian daerah Natuna kalau itu. Karena kita jadi juga di bukan daerah gitu penghasil ya, Pak ya? Ya, daerahnya daerah laut. Jadi mereka tidak bisa menanam karena lahannya mungkin tidak mengizinkan. Betul. Sehingga melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan nanam ya mungkin dengan menggunakan hidroponik, kemudian menggunakan pot-pot yang barang bekas itu Betul. dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Sehingga sayuran yang ditanam itu di samping segar Iya. juga aman. Kalaulah dimanfaatkan lahan pekarangan, ia mungkin menanam okra itu mungkin 10 pot. Dan kalau ada belalang atau ada ulat kan tidak mesti disemprot dengan pestisida. Iya. Sehingga dia paling ambil bunuh. Iya, betul. Nah, sudah itu kita tahu bahwa ini tidak tersentuh oleh pestisida. Tapi kalau kita beli di pasar kan kita tidak tahu. Betul. Nah, kami juga kalau melalui di supermarket itu melalui badan pengawasan keamanan pangan kami juga kita melakukan ada sertifikasi prima. Artinya PSAT, pangan segar asal tumbuhan itu yang dah dijual di pasar modern itu kita wajibkan mengaplikan primat. Oke, itu ada proses pengecekannya berarti ya, Pak ya? Ada. Kita melalui permohonan kita ambil sampel, kemudian kita uji ke lab, nanti hasilnya baru kita rapatkan dengan komisi teknis, baru kita keluar sertifikat. Dan kita sudah bersurat ke pasar-pasar modern seperti itu, sehingga mereka yang tidak punya itu tidak bisa masuk ke mal-mal itu, Bu Anis. Iya, Tapi ini memang Sudah agak harus berat. Betul. Karena apa? Kita masih tahap awal. Iya. Orang nak begitu. Tinggal ini kan tanggung jawab bersama. Betul. Di samping pelaku usaha, petaninya, kita lagi sebagai pengawas. Kami kan ada namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Oke. Ini pecahan dari BP POM. Oh, BP POM. Kalau BP POM Gitu ya, itu Pak ya? bahan olahan, Iya. kalau kita itu di pangan segar Pangannya asal segar. tumbuhan. Baik. Jadi nanti Mbak Asa jangan heran kalau ada nengok beras seperti Anak Ajaib, Harum Mas, itu kan ada iya. Kementan nomor sekian, Oke. itu kita yang keluarkan. Oke. Itu sudah melalui proses. Ya, karena kita tidak tahu kan dengan secara kasat mata apakah beras ini mengandungi logam berat, apa Oke. mengandungi sulfurfluorid kan Betul, gitu. betul. Karena heran kalau dulu kan beras sebentar sudah berkutu Betul, ya. Betul, iya. atau ulat. Kalau sekarang kan kok beras sekarang tidak Udah ini. lama tahannya gitu ya, Pak ya? gitu. Itu pun harus cerdik lah Diwaspadai, cara betul, memilih itu. Betul sekali. Oke, kalau dari Dinas Ketahanan Pangan ada nggak sih Pak mengeluarkan program kan seperti yang kata Bapak katakan tadi, ini kan lebih baik mungkin ibu-ibu di rumah salah satunya sembari membeli di pasar, jika tidak ada stok mungkin menanam sendiri seperti Ya. itu. Tapi mungkin ilmunya masih kurang untuk proses bercocok tanam sayuran dan lain sebagainya, sehingga masih kurang seperti itu. Nah, ada nggak sih program-program yang terkait itu gitu Pak? Kita kalau bantuan tentang pemanfaatan lahan pekarangan itu seperti tahun ini kemarin tahun 2023 ya kita coba di Bintan dan Tanjung Pinang. Oke. Kemudian kita bekerja sama dengan kelompok wanita tani. Sedangkan pembinaan melalui penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian lapangan. Ya. Apakah itu penyuluh yang ada di provinsi atau penyuluh yang berada di kabupaten-kabupaten. Baik. Nah, kemudian program yang ini kan tinggal melanjutkan Bu, Mbak Asa. Ini kan kalau dulu namanya P2L. Ya. Nah, itu ya. P2L itu memang sudah ini di semua kabupaten kota. Syaratnya itu tadi juga stunting itu. Stunting dan gizi buruk. Iya. Nah, jadi ini ada pendampingnya kerjasama dengan kabupaten kota. Karena bantuan kita ini kalau tidak, ya macam kami di provinsi ngasih buat program, kalau kita nak terus itu tak mungkin kan sebanyak itu. Tentu kita harus kerjasama dengan stakeholder terkait ya Pak ya untuk membantu. Jadi ada pengawasan gitu kan. Betul. Kerjasama seperti itu. Karena penyuluh ini memang jadi rutin dia membina kelompok tani. Iya. Jadi mereka yang harus ini
Ya, cuma tinggal keterbatasan apakah penyuluh yang kita ini cukup atau tidak. Ya. Karena daerah-daerah penerima program P2L ini biasanya daerah-daerah sulit. Oke. Kadang tidak terjangkau dengan ini. Contoh kemarin kita di Bintan itu desa Desa apa, Pak? desa di Daerah Bintan Mantang, lah ya, Bu. Mantang. Oh, Mantang, oke. Jadi jangankan, nah ini kita kalau ke sana kan transport, soalnya itu Oke, aksesnya kadang-kadang sulit ya, angin- Pak. Aksesnya lancar, cuma kan bagi orang awam nak pergi ke situ tuh mungkin agak deg-degan Betul, sedikit lah, betul, kan gitu. betul. Ya sebisanya lah. Cuma setiap komoditi-komoditi yang ditanam itu kita juga pantau. Malah saya bilang sama dengan kelompok-kelompok itu. Kadang-kadang begini, tidak bisa dia melihat ada penyuluhan seperti itu. Ya kan tinggal lihat YouTube. Nah, Kan betul. ini Baru mau saya arti bilang, Pak. YouTube kan, cara bertanam ini. sekarang ya, zaman zaman digital sekarang udah ya, canggih Pak ya. mudah. Semua bisa Jadi, di-searching. kalau dulu kita penyuluhan tuh, penyuluh tuh datang, Ya, ini orang nanam betul. padi datang ke sana memberikan materi. Sekarang Dicari makin berkembang sendiri pun juga teknologi, bisa. Betul. makin itu lagi ya bisa pakai telepon, bisa pakai itu. Iya, betul. Mudah-mudahan ini tinggal tergantung diri masyarakat Indonesia sendiri, Betul. mau atau tidak. Kan Iya, gitu. kesadaran diri ya, Iya, Pak ya, karena kesadaran, juga nah. kan pemerintah tibanya membantu seperti itu dan juga Ya. memfasilitasi. Tapi juga kita harus punya kesadaran diri bagaimana kita untuk melakukan itu sendiri. Karena kan Ya. apa-apa juga semuanya bisa di-searching ya, Pak ya, Iya. melalui internet dan semua juga bisa kita dapatkan. Serba mudah seperti lah. itu. Serba mudah, Ya. betul sekali. Apalagi sekarang juga kalau mau apa-apa juga tinggal pesan aja ya, Bu ya. Iya, gampang. Melalui handphone Tinggal. kita juga bisa dilakukan. Baik. Nah, ini untuk hal-hal terkait itu, Pak, Bu, tentu perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Nah, meskipun mungkin masyarakat pasti akan memerlukan itu. Terkadang kan mungkin banyak hal yang harus dipikirkan seperti itu. Nah, terkait dengan edukasi yang harus diberikan terkait dengan pemenuhan gizi nih. Mungkin saya ke Bu Anis terlebih dahulu nih, Bu Anis nih. Untuk generasi emas di 2045, ini edukasi apa yang bisa diberikan kepada ya terkhusus ibu-ibu deh. Ya. Jadi penting benar ya. Jadi edukasi inilah yang harus kita sampaikan Iya. kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menjaga nutrisi apa yang kita masuk di dalam tubuh kita. Betul. Jadi ada istilah kamu itu adalah apa yang kamu makan. Oke. Jadi jadi jangan tersinggung ya, Pak. Karena kalau kita istilahnya makannya yang lemah, kemudian kita tidak ada aktivitas fisik ya. Betul. Karena remaja sekarang ini bukan hanya remaja, karena memang gadget kita sekarang kan seperti yang tadi Mbak Asa bilang, Iya. gampang kalau mau makan tinggal pesan, ya kan? Tinggal order gitu Order ya, Iya, datang. datang. Jadi kita untuk ke sana, padahal waktu dulu, waktu masih zaman-zaman kita makan di kampung, mungkin ya Pak Basri ya, Ya. untuk mengolah, jadikan gulai ayam aja harus ambil kelapa dulu, Betul, diparut, dulu ya, Bu ya. dimasak dengan tungku, mungkin Iya, kayu digiling bakar lagi. ya, beda kan Iya, rasanya. iya. Kalau sekarang kan hampir sama, makanya memang nutrisi ini edukasi sangat penting. Kenapa masyarakat Indonesia tadi seperti Pak Basri bilang, angka untuk konsumsi buah dan sayur sangat kurang sekali. Mungkin karena geografis tadinya, karena Iya. memang kita bukan yang subur, tempatnya kita laut. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berupaya, karena itu zat yang sangat penting dibutuhkan. Betul. Jadi fibernya di situ, seratnya di situ kan, buah-buahan juga tadi yang saya bilang 4 bintang. Itu semua teman-teman, semua masyarakat, anak remaja sudah mulai memahami isi piringku. Mungkin pernah dengar ya? Pernah. Isi piringku itu apa sih yang di dalam isi piringku harus ada apa? Karbohidratnya, Iya. ada protein hewaninya, protein nabatinya, kemudian ada sayur dan buahnya. Iya. Seperti itu harus lengkap. Makanya sarapan pagi, kemudian makan siang itu kan harus dilihat. Nih ada menunya. Iya. Protein hewani itu harus minimal 30% dari isi piringku itu. Oke. Jadi itulah yang kita mulai edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja, karena remaja ini nanti ke depan akan menjadi calon orang tua. Betul. Nanti kan remaja yang sehat, remaja yang sadar dengan pentingnya gizi, tentunya nanti juga akan meneruskan kepada keluarganya kelak pada saat nanti dia menikah. Jadi edukasi-edukasi. Kemudian juga cara penyiapan makanan. Oke. Jadi seperti Pak Basri bilang, bukan hanya boleh dimakan, tetapi keamanannya. Beras misalnya ada yang timbal lah, ada yang bagaimana. Makan seafood juga kan untuk Betul, ibu hamil, betul. takutnya nanti terjadi ada timbal, nanti ada zat-zat yang bisa membuat cacat kongenital namanya, cacat di dalam kehamilan, Kehamilan di janin ya, Bu, cacat ya. lahir kata orang gitu ya. Jadi kesadaran itu sangat penting sekali.
Kemudian konsumsi itu saya harus hari ini kalau makan saya harus ada sayur dan buah. Saya harus ada lauk ikannya atau ininya gitu. Jadi jangan hanya makan ciki-ciki, jajanan cukup nasi dengan kerupuk misalnya, atau over dalam hal ini makan nasi kemudian makan kentang, makan mie instan, kan gitu ya biasanya kalau hujan-hujan ini Mbak ya. Iya. Jadi semuanya udah numpuk di Udah situ bersatu ya, karbonnya. Bu, ya. Jadi penumpukan itu ditambah dengan tidak ada aktivitas ya. Iya, betul. Makanya ini juga mengancam ya, obesitas ya. Itu juga mengancam di kalangan kita, bahkan dari remaja, bahkan dari anak-anak sekolah. Itu agak sulit ya karena dia akan berimbas kepada perubahan gaya hidup. Betul. Perubahan gaya hidup yang kita biasanya makan instan-instan, makan yang junk food seperti itu kan, kalau anak remaja bilangnya keren. Ya kan? Food ya, Bu, ya. Padahal jauh dari sehat ya. Jauh Itu. dari Nah, itu ya sehat, edukasi betul. itu tantangan kita bersama. Maka dari itu anemia. Nah, kembali lagi saya bilang ini penting banget ya untuk masyarakat. Anemia itu musuh utama di dalam stunting, di dalam kehamilan. Karena apa? Akan jelek outputnya. Bisa orang yang nggak bisa hamil atau mungkin keguguran, jangan-jangan anemia. Jadi ya itu salah satu, dan kalau dia pun melahirkan akan terjadi pendarahan yang hebat kalau dia anemia. Iya. Makanya program sekarang ada tablet tambah darah untuk remaja putri ya Pak ya, di sekolah-sekolah seminggu sekali. Jadi banyak sekali efeknya ya Bu ya. Ya. Jadi memang dimulai dari gizi yang baik untuk masuk ke dalam asupan tubuh kita. Jadi harus diperhatikan. Betul. Oke, nanti kita akan bahas juga sebenarnya apa saja sih isi piring yang baik untuk kita konsumsi seperti itu. Setelah jeda iklan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang, dan tentunya saya masih bersama dengan Pak Basri dan juga Bu Anis membahas terkait bagaimana gizi berkualitas untuk generasi emas. Nah, tadi juga sudah Bu Anis jelaskan bahwa tentu edukasi-edukasi seperti ini perlu dilakukan ya Bu ya, apalagi untuk zaman digitalisasi sekarang ini sangat mudah sekali untuk kita bisa mencari tahu asupan gizi yang baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak tentunya ya Pak ya, seperti itu. Baik, ini mungkin saya ke Pak Basri lagi nih Pak Basri terkait dengan edukasi yang bisa diberikan dan seberapa pentingnya nih asupan untuk gizi beragam, bergizi dan juga seimbang yang aman ini bagaimana nih Pak? Selama ini kita telah melaksanakan edukasi itu di beberapa golongan, terutama ibu-ibu kader PKK. Ya. Kita lakukan lomba cipta menu dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat. Pemenangnya dikirim. Jadi menunya itu kalau kita di provinsi ini kadang-kadang kita bikin menu ibu hamil, kadang ibu bayi, balita, itu bermacam-macam tergantung kita tujuannya. Kalau stunting ya mungkin ya ibu hamil atau balita itu. Balita, betul. Kemudian untuk di sekolah-sekolah kita ada kegiatan B2SA Go to School dengan membagikan makanan kepada anak-anak sekolah dasar. Ya. Tapi sebelum itu kita lakukan edukasi, pendidikan kepada mereka. Betul. B2SA itu apa, sehingga timbul yang kita jelaskan yang Ibu Anis sampaikan isi piringku itu. Artinya nasi sepertiga, sayur sepertiga, Betul. kemudian sepertiganya lagi adalah lauk, pauk, dan buah. Jadi lauknya itu ada dari hewani dan nabati. Betul. Nah, itu sehingga mereka secara dini ya mungkin sosialisasi anak ini masih umur anak sekolah mungkin lebih tinggi ya. Betul. Dia ingatnya lebih tinggi kan. Iya. Berarti nanti kita harapkan dia menyampaikan kepada ibu-ibu mereka, kita harus makan ini kata bapak itu. Iya. Dan kita menggunakan pendongeng. Oke. Jadi Biar pendongeng. lebih ingat lagi Biar gitu, Pak, ya? jadi pendongeng bermain sambil memberikan edukasi iya, kepada betul, anak-anak betul, sekolah betul, itu. betul. Dan kegiatan itu akan berlanjut tahun ini akan lebih banyak lagi. Oke. Itu yang telah kita laksanakan, Bu.
Oke, Mbak Asa. baik. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, apalagi untuk di Amin. tahun ini bisa Mudah-mudahan, banyak lagi ya. targetnya. Apalagi untuk menuju generasi emas di tahun 2045. Oke, berbicara tentang generasi emas nih Bu Anis, ini kan banyak upaya yang dilakukan untuk pencegahan stunting. Salah satunya itu mungkin dengan memperhatikan 1000 HPK biasanya ya untuk para bayi seperti itu. Ini bagaimana dengan kondisi ini untuk yang terbaik? Karena kan memang kita juga perlu ilmu ya di sini ya Bu ya, sebagai ibu yang mungkin akan dan sudah punya anak seperti itu. Ya, baik. Jadi tadi Mbak Asa bilang 1000 HPK ya. Hari pertama Kelahiran. bukan. Kehamilan. Ya, kebanyakan orang salah nih, hari pertama kelahiran padahal hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Artinya apa? Jadi pada saat kehamilan itu ya 4 bulan ke atas kan sudah ditiup ya ruh ya, udah terjadi kehidupan di dalam itu sebenarnya. Artinya mulai dari kehamilan. Jadi 1000 HPK itu mulai dari kehamilan. Dihitung dari Betul, kehamilan mulai dari ya Bu ya. terbentuknya janin ya sebenarnya. Jadi memang awal-awal pembentukan, bayangkan kalau seandainya si ibunya dalam kondisi yang kurang gizi. Iya, betul. Si ibunya dalam kondisi anemia. Jadi dianya sendiri belum tuntas untuk kesehatannya. Iya. Terus dia hamil, ya kan? Terus dia juga tidak memperhatikan nutrisinya. Apa yang terjadi kepada anak itu? Ya sudah mulai kekurangan, ya kan, nutrisi. Kemudian pada saat lahir itu kenapa juga kita edukasi 1000 HPK? Begitu lahir itu harus diberikan ASI eksklusif. Iya. Pertamanya melalui IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi begitu lahir, mungkin ibu-ibu muda sekarang ya sudah begitu anaknya lahir, kan bidan-bidannya langsung menempelkan ya, Bu, ya? menempelkan, sebenarnya bukan langsung menempelkan ke puting ibu ya, harus proses dulu. Dia harus merangkak, dia harus mencari, dia harus scrolling di situ, dia harus tahu bahwa ini loh proses. Jadi keberhasilan menyusui atau menyusui itu mulai dari IMD, ini menyusui. Jadi bayi itu diletakkan, kemudian nanti dengan sendirinya ada refleks ya, ada naluri bayi bahwa oh ini makananku di sini, tahu bahwa makanannya itu di payudara ibu. Betul. Tahu dari mana? Tahu dari air ketuban. Jadi air ketuban itu adalah makanan selama dia di dalam janin. kandungan. Air ketuban itu menyelubungi seluruh tubuhnya sehingga dia pada saat dilahirkan, Maya sekarang tidak langsung dimandikan, jadi bayi itu tahu nih di tangannya ada makan sisa-sisa di bawah makanannya. Terus identik dengan puting susu ibu. Jadi dia tahu oh di situ kok sama nih, gitu kan, maksudnya oh berarti di situ mencari. Jadi ada proses dia. Jadi bayi itu mulai mengangkat lehernya, kan makanya ada bayi yang lehernya kok ototnya bagus ya, langsung begitu kuat, ini kok gitu kuat. Ya, ada yang masih sudah 3 bulan masih belum kuat. Itu juga termasuk juga kandungan nutrisinya, kalsiumnya pada saat si ibu itu mengkonsumsi pada saat dia hamil. Nah jadi mulai dari situ kita lakukan HPK 1000 hari tadi ya, HPK tadi menyusukan bayinya, kemudian juga dia mulai memberikan PMBA, makanan pertamanya, PMT-nya ya kan, MPASI-nya itu. Nah di sini juga poin banyak sekali ibu-ibu yang salah, yang mungkin tidak paham, kurang pemahaman, kadang-kadang langsung kasih pisang gitu kan. Iya, betul. Belum umur 6 bulan ini ya kan, karena katanya lapar, si anak ini lapar menangis, ASI tidak cukup. Jadi dikasihlah pisang, apa yang terjadi ya, anak itu kan belum masanya gitu kan, kenyang, diem si anaknya diam, kenyang, otomatis akan terjadi perubahan untuk jadwal menyusu yang tadinya mungkin sehari 10 kali, karena dia udah kenyang mungkin cukup 5 kali aja udah tidur aja, jadi pinginnya tidur anak itu ya, gara-gara katanya seperti. Nah ini juga menjadi pola yang salah di dalam masyarakat kita. Jadi penting banget itu 1000 HPK, mulai dari tadi ya edukasi, kemudian juga pemantauan tumbuh kembangnya, perkembangannya juga dipantau di posyandu. Karena memang sangat penting sekali untuk pemberian ASI ya Bu ya. Ya ASI itu udah nomor 1 ya Pak Basri. Lengkap B2SA ada tuh. Ya udah makanan bayi kan sampai 6 bulan itu ASI. Ada pengaruhnya nggak sih Bu kalau untuk ibu yang sudah melahirkan, terus yang mereka mungkin bilang kalau ASI-nya tidak keluar, itu ada pengaruh nggak dari asupan ataupun gizi yang mereka konsumsi seperti itu? Sangat berpengaruh ya. Jadi saya juga sebagai konselor ASI, jadi banyak sekali ibu-ibu ini kan manusia, perempuan itu makhluk hormonal. Jadi kalau dia mau menstruasi dia akan terjadi perubahan emosional,
termasuk pada saat kehamilan ya, sering mungkin emosionalnya, termasuklah pada saat dia stres atau cemas. Oke. Jadi banyak ibu-ibu muda yang mempengaruhi. cemas, udah bentar lagi mau masuk kerja, udah berhenti tuh, tiba-tiba AC-nya stop karena stres tadi. Jadi hormonal tadi stres. Tapi tidak dipungkiri juga faktor yang sangat juga berpengaruh nutrisi tadi. Jadi kalau ingin ASI-nya bagus, putih, banyak makan kacang-kacang ya, kacang-kacang kental ASI-nya. Kemudian produksi ASI yang banyak juga, banyak makan sayur-sayur. Sayur-sayuran. Kemudian ASI itu rasa mempengaruhi makanan yang apa yang kita makan. Oke, betul. Jadi kalau kita makan daging ya kan, makan yang betul. enak. Apalagi kondisi masih ibu yang masih menyusui, jadi apa yang dia makan Ya. nanti ini berpengaruh kepada ASI yang akan dikeluarkan kepada anak ya, Bu ya. Jadi Jadi harus ibunya harus diperhatikan. juga banyak makan. Banyak makan dan Jadi juga harus dan selalu ini satu lagi yang paling penting adalah selalu berikan walaupun tidak keluar ASI-nya, tetap disusukan. Oke. Karena untuk itu akan memancing ya, tiba-tiba memancing ya, Bu, ya? benar. Jadi kadang-kadang belum apa-apa udah nggak Udah keluar. pesimis duluan udah ya, Bu, kasih ya? apa? Kasih sufor. Sufor, seperti itu, Kasih betul. sufor itu kan kandungan lemaknya lebih tinggi daripada Betul, ASI. betul. Jadi ASI kita itu ASI formik sama Henwick namanya ya. ASI awal, ASI akhir itu komposisinya sangat berbeda. ASI awal itu banyak air dan vitamin C ya, sedangkan ASI yang akhir itu banyak baru kandungan lemak dan sebagainya. Oke, baik. Jadi itu harus diperhatikan ya, Bu Iya. ya. Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak Basri terkait dengan tema kita yaitu bagaimana gizi berkualitas untuk generasi emas di tahun 2045 ini, apa yang ingin Bapak sampaikan selaku Bapak sebagai Kepala Bidang Konsumsi dan juga Keamanan Pangan, pesan dan harapan Bapak. Singkat saja, Bapak. Mohon kepada ibu-ibu rumah tangga untuk mengembangkan, menanamkan pola pangan dengan konsep B2SA Oke. yang beragam, bergizi seimbang dan Seimbang. aman untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Sehingga itu membuat kita jadi aktif, kuat untuk aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Pak ya, untuk gizi beragam, bergizi dan juga seimbang. Jadi kalau bisa itu harus ada di setiap makanan yang ada ya Pak ya, baik itu serapan. Setiap hari kita Setiap mengkonsumsi. Ya. Nah itu. Ya makanya kelemahan yang seperti saya bilang tadi, makan sayur dan buah itu Iya. kan arti keterbatasan. Kemudian kalau buah ini ya kalau pada saat tertentu dia banyak makan buah. Iya, Pas musim betul. buah rambutan, musim. Iya. Tapi yang ya mungkin faktor ekonomi juga kita Betul, tidak betul, pungkiri betul. ya kan gitu. Oke, baik. Ini terakhir nih, mungkin dari Bu Anis apa yang disampaikan pesan dan juga harapan Ibu selaku dari Dinas Kesehatan ya Bu ya. Nah, Iya. apa yang disampaikan singkat saja Bu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin dari pesan saya, Ya. sering-seringlah bawa anak ke posyandu. Oke. Karena kebanyakan orang tua itu kecolongan ya, baik dari tenaga kesehatan juga kecolongan. Artinya kalau anak itu dipantau tumbuh kembangnya, kalau saja dilakukan secara rutin, maka kita akan di situ akan terlihat bahwa anak-anak ini apakah mengikuti garis normal kurvanya Oke. atau terjadi sudah mulai penurunan. Kebanyakan teman-teman di lapangan masyarakat itu lalai. Jadi kalau sekarang ini sesuai dengan tema HGN, jadi anak yang tidak naik berat badannya jika ditimbang, maka harus dirujuk. Nah ini program untuk menimbang anak di posyandu harus untuk memantau digalakan. lebih. Jadi tolong ibu-ibu semuanya yang di masyarakat rajinlah, rutinlah menimbangkan anaknya atau memantau anaknya ke posyandu, karena disitulah anak bisa terlihat apakah dia normal atau tidak. Betul. Jadi kalau mau tahu anak itu sehat atau tidak, normal atau tidak, sesuai atau tidak pertumbuhan dan perkembangannya, ke posyandu seperti itu. Saya rasa Oke, mungkin jadi itu. harus diperhatikan Iya, lagi ya Bu ya. kan kita ingin generasi yang ingin emas generasi ya, generasi menuju yang generasi sehat. emas Nah. yang sehat ya Bu ya. Jadi Iya. harus diperhatikan juga kondisi kesehatannya dan juga gizinya, mungkin dengan Betul. memperhatikan juga isi piring yang sudah disampaikan Pak Basri dan juga Bu Anis tadi. Baik, terima kasih Bu Anis Sama-sama. atas waktunya dan edukasinya, dan juga terima kasih Pak Basri Ya, atas ilmunya dan juga edukasinya kepada kita semua dan juga kepada pemirsa TVRI. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Kepri Gemilang, dan untuk Anda yang terlewat Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kita di TVRI Kepri. Saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi habis ini ada kegiatan lagi Pak? Tahan dulu ya Pak.